الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kembali kita penuhi perintah Allah di siang hari ini berupa sholat Jumat berjamaah di tempat yang suci dan mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala rupa larangan demi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari surat Al-Hasr yang sama-sama kita sudah menghafalnya, barangkali kita sudah mengamalkannya. Himbauan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Kita sudah mengenal juga 5 strata dalam ajaran Islam ini, yaitu predikat yang pertama kita sebut dengan muslim. Yang kedua stratanya ialah mukmin. Yang ketiga kita sebut dengan muhsinin. Yang keempat kita sebut dengan mukhlisin. Lalu yang kelima kita sebut dengan muttaqin. Yang mukmin diperintahkan oleh Allah atau dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentransformasi dirinya untuk mendapatkan maqam yang sangat agung, yaitu yang namanya muttaqin. Setelah kita peroleh maqam itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap person mengevaluir diri masing-masing, mengoreksi diri masing-masing, menghitung-hitung diri masing-masing, bermuhasabah amal apa yang sudah kita bangun untuk bekal akhirat kita. Jauh sekali jangkauan ayat ini, himbauan Allah ini kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita evaluasi masih ada kekurangan pada diri kita masing-masing, masih jauh harapan dari apa yang kita harapkan nanti kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghimbau kembali, wattaqullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Hadirin rahimakumullah. Kenapa 2 kali Allah memunculkan kata-kata takwa di sini? Karena bekal yang terbaik itu ialah memang takwa untuk menghadapi kehidupan akhirat itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa ini. Makanya Allah menyuruh evaluasi dengan takwa itu. Kaum muslimin rahimakumullah,
Betapapun kita ingin hidup di muka bumi Allah ini, sampai 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tidak disalahkan, memang boleh. Ada yang ingin hidup terus, tidak pernah mengingat yang namanya kematian, itu pun juga boleh, hak manusia itu. Tetapi sehebat-hebat manusia ingin hidup di muka bumi Allah ini, pasti ada batasnya, ada batas kontraknya. Dan itu sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betapapun kita lari dari kematian, pasti juga kematian itu akan menemui kita. Qul innal mautal ladzi tafirruhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kalau kalian berkata bahwa kalian akan lari dari kematian, maka kematian itu akan menemui kalian. Sampai kita bersembunyi di bunker yang kokoh pun juga kematian itu akan menemui kita. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita yakin, memang ada sebagian yang tidak yakin, persepsinya salah tentang kematian itu. Dia yakin memang mati itu iya, tapi dia menyatakan mati itu hanya menjadi tanah itu. Kalau persepsi itu kita benarkan, maka yang paling bergembira, yang paling senang, yang paling bahagia ialah para pencuri, para koruptor, para pencoleng, dan orang-orang yang selalu berbuat salah di dalam hidup ini. Tetapi karena kita ini produk Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsepsi yang benar itu ialah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah ini pasti kalian akan mati. Betapapun hebatnya kekuasaan seseorang, betapapun hebatnya juga kezaliman seseorang, seorang pemimpin, pasti dia akan mati. Dan Allah juga punya konsepsi tentang mati itu, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Setelah ini aku akan bangkitkan kalian dari kubur. Itulah nanti harga diri kita setelah hidup sesudah mati. Ada jual diri kita itu ada minimal ada 5 yang harus kita persiapkan. Yang pertama ialah sejauh mana ketika kita hidup sebagai hamba Allah di muka bumi ini, sudah mempersiapkan diri kita masing-masing, membangun pada diri kita masing-masing yang namanya kebersihan tauhid, kemurnian tauhid, dan kebenaran tauhid ini. Sebab Rasulullah juga memberikan informasi kepada kita, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah, man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dia membawa dosa syirik, musyrik dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di neraka. Tetapi barang siapa bersih dari dosa syirik itu, dia tidak musyrik kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itulah kata kuncinya untuk kebersihan tauhid ini. Makanya kita harus hilangkan yang namanya musyrik besar, yang namanya musyrik kecil, yang namanya musyrik yang nyata, yang namanya syirik yang kecil. Kita syirik yang tersembunyi, kita buang semuanya. Jadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih dari kesyirikan itu. Yang nomor 2, value kita atau harga jual kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah sejauh mana ketika kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini mampu kita bangun yang namanya ibadah yang sempurna. Baik ibadah yang namanya ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah muamalah. Harus yang berkualitas, terutama ialah ibadah salat. Karena ini penentu ibadah-ibadah yang lain. Baik ibadah-ibadah mahdhah di bawah salat ditentukan oleh salat ini. Baik ibadah-ibadah muamalah juga ditentukan oleh salat ini. Lantaran itu sejauh mana kita sudah bisa membangun ibadah salat yang berkualitas, ibadah salat yang sempurna, ibadah salat yang tuma'ninah. Betul-betul ketika kita takbir Allahu Akbar, betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita
melakukan sholat itu. Kalaulah Allah tidak mampu kita lihat al-ihsan itu, maka yakini kita di syuting, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 value kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ialah sejauh mana dalam hidup ini kita sudah bisa membangun yang namanya akhlakul karimah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Harus baik itu. Yang namanya akhlakul karimah, yang namanya akhlakul mahmudah harus kita bangun. Dan kita tinggalkan yang namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek. Karena penyebab orang dimasukkan ke dalam neraka Allah karena dia membangun yang namanya akhlak yang jelek. Dan dia tidak sadar bahwa dalam hidupnya dia merasakan akhlak yang jelek itu sebagai satu kebaikan. Kesombongan seorang pemimpin yang terus ingin berkuasa, Allah sangat marah sebenarnya. Al-kibru bataral haq wa ghamtan nas. Ya. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan melecehkan orang. Siapapun, apapun pangkatnya, kalau dia menolak kebenaran, itu sudah menunjukkan kesombongan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa memiliki kesombongan baik seberat zarah. Jadi sombong ini ialah puncak daripada yang namanya akhlakul mazmumah. Lalu yang kedua, melecehkan orang lain. Yang nomor 4, value kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala kita sudah dibangkitkan itu ialah sejauh mana dalam hidup kita ini sudah ikut bergabung di grup yang namanya grup jihad dan dakwah. Banyak kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang namanya harta, fasilitas yang namanya ilmu, fasilitas yang namanya kepentingan-kepentingan di dalam hidup ini sudah diberikan oleh Allah sampai Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Kita ada fasilitas jabatan diberikan oleh Allah dan lain sebagainya. Tapi dengan fasilitas yang ada itu, dia diam 1000 bahasa, tidak pernah ikut berjihad dan berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat di mana-mana masjid dibangun, dia lihat di mana-mana madrasah dibangun. Dia memiliki sekian banyak ATM, dia memiliki sekian banyak harta di bank, tapi dia enggan untuk membantu dengan hartanya. Sebenarnya membantu dengan harta itu pun juga dakwah, yang namanya dakwah bil mal, dengan harta. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa sampai kita munculkan ini sebagai value dan harga diri kita di hadapan Allah? Ada hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man mata walam yaghdhu walam yuhaddithu nafsahu bi mata syu'batin nifaq. Barang siapa yang meninggal tidak pernah tercatat baik hartanya, baik dengan jabatannya, baik dengan pikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan ilmunya, dia tidak ada kontribusi sama sekali terhadap agama Allah ini. Hanya hedonisme, hanya dinikmati aja hidup ini dengan pemberian dari Allah. Kalau mati muslim semacam ini, maka matinya seperti orang-orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalika. Nah, ada peluang kita untuk investasi akhirat. Ini sedang penyelesaian masjid. Yang sering sholat di sini, kalaulah tidak mampu harta, ayo dengan pikiran kita. Kalau tidak mampu dengan pikiran kita, bawa list cari orang-orang yang kaya. Kalau tidak mampu itu juga, coba dengan berbagai macam cara, akal kita punya investasi juga di masjid ini. Karena begitu kita sudah terbujur di kubur, inilah yang terus nanti mengalir, yang namanya amal jariyah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang nomor 5 value kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harga jual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Setelah kita sama-sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah dalam hidup di muka bumi ini, seberapa banyak kita sudah membangun pada diri kita masing-masing, pada otak kita, pada pikiran kita, pada hati dan kalbu kita.
keyakinan kita bahwa Islam ini agama yang benar. Bahkan kita katakan satu-satunya agama yang benar. Sekarang kan sudah ada pengaburan dan dikaburkan tentang kebenaran agama Islam ini. Orang Islam sendiri itu tidak yakin terhadap agamanya. Bahkan yang sangat-sangat menyakitkan tidak ada pada zaman Rasulullah. Banyak orang Islam sendiri yang menghujat agamanya ini. Dari mana kita tahu dia tidak yakin? Bisnisnya tidak cara-cara Islam. Pergaulannya tidak cara-cara Islam. Akidahnya tidak memunculkan akidah yang benar. Namanya saja Islam, tetapi jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini tantangan kita. Padahal Allah sudah memberikan informasi innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar itu ialah Islam ini. Bahwa yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Konghucu menyatakan agamanya benar, silahkan kita bersepakat untuk berbeda. Jangan sampai kita undur satu langkah saja, terkecoh oleh rayuan mereka. Agama kan sama saja gitu. Nah, kalau umat Muhammad Rasulullah per person saja sudah mengiyakan bahwa agama sama saja, maka runtuh imannya. Kalau sama ya samalah Tuhan kita. Kalau sama ya samalah syariat kita. Lebih ekstrem lagi kalau ada umat Islam menyatakan bahwa agama ini sama benarnya. Nauzubillahi min zalik. Dia harus bersahadat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita tidak sama dengan mereka itu. Cara hidup kita tidak sama dengan mereka. Jelas kita sudah ini sangat-sangat paripurna. Yang Allah sudah menyatakan, afghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut, yang mengambil, yang memilih agama selain Islam, maka ditolak oleh Allah. Yang menyatakan ini Allah yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan seluruh manusia yang 8 miliar di muka bumi. Allah nyatakan ditolak, dan dia di akhirat nanti mendapatkan kerugian demi kerugian. Yang satu lagi perlu kita pegang, bahwa Islam ini sudah paripurna. Paripurna sudah Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam itu sebagai agama kalian. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hujah kepada kita supaya kuat memegang Islam ini. Sempurna, Pak. Silakan adakan diskusi, silakan ada seminar, silakan ada simposium dengan agama lain. Mana yang lebih sempurna? Sejak kita bangun tidur sampai tidur, istilah saya ialah kita dituntun dengan santun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntun kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begini lu hidup itu menurut Allah dan Rasulnya, agar kalian selamat dari dunia sampai akhirat. Tapi namanya manusia, ada sebagian memang terkecoh dengan kehidupan sementara di muka bumi ini, terkecoh dengan kehidupan hedonisme di muka bumi ini, terkecoh dengan yang namanya rupiah, dolar, dan dinar, terkecoh kehidupan di dunia ini dengan jabatan demi jabatan. Dia lupa bahwa ini ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini jembatan untuk akhirat. Bahwa kampung halaman kita yang sebenarnya di akhirat. Makanya jangan sampai kita di akhirat nanti menderita. Caranya ialah lakukan titah perintah Allah tatkala kita hidup di muka bumi ini. Insyaallah kita akan selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.